Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup-Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup-Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dia pindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Nanya lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara banyak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur.
Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan.
setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Pun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak ohon cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana, Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak, Pak? Ya? Pede nggak, Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat.
Yang ketiga, makmur. Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS
di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kunwardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kunwardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1 yakni Ridwan Kamil Suswono dan Cagup Cawagup nomor urut 3 Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur.
Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan.
Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur di Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni.
Tribuners calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim Tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk
akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol.
Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dia pindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur di Kunwardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Nur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu.
Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media
menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Darma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Darma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kunwardana dengan nomor urut 2. Darma Pongrekun Kunwardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Darma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Darma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Darma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Darma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Darma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dipindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Darma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Darma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Darma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Darma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Darma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Darma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kunwardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Darma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Darma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Darma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya sepatu nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni Billy, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat.
Yang ketiga, makmur. Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS
di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara banyak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Darma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Darma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Darma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Darma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Darma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Darma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Darma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Darma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Darma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Darma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Darma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Darma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Darma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Darma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Darma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Darma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Darma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Darma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Pun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat.
Yang ketiga, makmur. Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS
di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kunwardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak ohon cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kunwardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokonibili. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara. Silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dipindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernurnya di Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan
menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak ini kan apa namanya nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pur. Nah seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Enggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih.
Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi. Dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu.
Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media
eh, menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni.
Tribuners calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim Tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur di Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk
akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol.
Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk AKABRI. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu.
Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia.
Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kunwardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kunwardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dipindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kunwardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak, saling menguatkan? pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat.
Yang ketiga, makmur. Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS
di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Nanya lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya sepatu nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak, saling menguatkan? pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara banyak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana, Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak, Pak? Ya? Pede nggak, Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat.
Yang ketiga, makmur. Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS
di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk Akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak ohon cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana, Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak, Pak? Ya? Pede nggak, Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur.
Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni Billy. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dia pindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan.
setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kunwardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kunwardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kunwardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Nanya lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur.
yang keempat harmoni, yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan.
setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tio Kodipili, pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili.
Tribuners calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim Tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak awkward cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak. saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga Wadam menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara banyak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2, Dharma Pongrekun, mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dia pindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Pun Wardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur.
Yang keempat, harmoni. Yang kelima, selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada Serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang diagendakan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan.
Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini, Kunwardana, di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, pas yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kun. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak Pak? Ya? Pede nggak Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kunwardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa.
Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tio Konibili. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10.28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dipindahkan pukul 10 waktu Indonesia Barat tiba di TPS ini. Tadi saat tiba di TPS 31 ini, Dharma Pongrekun sempat menyapa terlebih dahulu para warga dan juga para awak media yang memang telah menunggu kedatangannya di TPS 31 ini. Tadi tampak Dharma Pongrekun mengenakan kemeja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi, dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribun News di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah, kan tidak boleh nyoblos.
Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Pur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah Nggak, saling menguatkan? pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepet tua. Pak, pede nggak Pak? Ya, Pede nggak Pak? saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu. Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan live update Tribun News bersama saya Apvia Tiokoni. Tribuners, calon Gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun menggunakan hak suaranya dalam Pilkada Serentak 2024 di TPS 31 di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan pada Rabu 27 November 2024 pagi tadi. Berdasarkan pantauan tim tribunnews.com di lokasi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 sekitar pukul 10.28 waktu Indonesia Barat menggunakan kemeja bernuansa abu-abu. Di Pilkada Jakarta 2024 ini, Dharma Pongrekun maju sebagai calon gubernur bersama dengan calon wakil gubernurnya Kun Wardana dengan nomor urut 2. Dharma Pongrekun Kun Wardana menjadi satu-satunya peserta Pilkada Jakarta 2024 dari jalur perseorangan atau independen. Mereka bersaing dengan Cagup Cawagup nomor urut 1, yakni Ridwan Kamil Suswono, dan Cagup Cawagup nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno. Paslon Ridwan Kamil Suswono mencoblos di Jawa Barat. Ridwan Kamil menggunakan hak pilihnya di Bandung, sedangkan Suswono di Bogor. Kemudian Pramono Anung mencoblos di TPS 46 di kawasan Cipete Selatan, Cilandak, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno mencoblos di TPS 39 Lebak Bulus. Pilkada 2024 ini menjadi momen pertama kali Dharma Pongrekun menggunakan hak suara untuk memilih karena sebelumnya ia berkarir sebagai anggota Polri
Bali yang dituntut untuk netral sehingga tidak pernah memberikan suara saat pemilu ataupun pilkada. Setelah lulus sekolah menengah atas atau SMA, Dharma Pongrekun langsung bergabung dengan Akademi Kepolisian atau Akpol. Dharma Pongrekun terlihat masih belum terbiasa dengan alur pencoblosan di tempat pemungutan suara, dan untuk lebih lengkapnya kita akan bergabung dengan reporter Tribunnews.com Hairul Umam. Umam, silakan laporannya terkait proses pemilihan di TPS tempat Dharma Pongrekun memilih. Ya, Tribuners, saya melaporkan langsung dari TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan, tempat di mana calon gubernur Jakarta nomor urut 2 Dharma Pongrekun mencoblos di Pilkada serentak 2024. Berdasarkan pantauan kami di lapangan tadi, Dharma Pongrekun tiba di TPS 31 ini sekira pukul 10:28 waktu Indonesia Barat. Kedatangan ini memang agak sedikit terlambat dari jadwal semula yang dia pindahkan ke meja berwarna abu-abu dan didampingi oleh para ajudan dan juga sejumlah keluarganya yang mendampingi. Dan setelah dipanggil oleh petugas KPPS, tadi Dharma Pongrekun langsung mencoblos di bilik suara yang telah disediakan oleh petugas KPPS di TPS 31 Jakarta Selatan. Setelah melakukan serangkaian proses pencoblosan di TPS tersebut, tadi Dharma Pongrekun kepada para awak media menyatakan bahwa momentum pilkada ini merupakan sejarah baginya karena pertama kali dirinya mencoblos dalam proses demokrasi di Indonesia. Hal ini lantaran memang dirinya merupakan memiliki latar belakang sebagai purnawirawan jenderal polisi. Saat ditanya tadi mengenai siapa yang dicoblos oleh Dharma Pongrekun, tadi dirinya menjawab bahwa dia mencoblos untuk rakyat. Dan setelah proses pencoblosan di TPS 31 ini, tadi Dharma Pongrekun mengagendakan atau berencana untuk berkumpul dengan calon wakil gubernur ini Kun Wardana di posko pemenangannya di daerah Antasari, Jakarta Selatan. Demikian laporan yang bisa disampaikan reporter Tribunnews di TPS 31 Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Umam laporannya dari Lebak Bulus. Dan Tribuners, terkait hasil Pilkada Jakarta 2024, Dharma Pongrekun mengaku dirinya selalu optimis karena ada Tuhan yang menyertainya. Namun, Dharma Pongrekun mengaku tidak ngoyo soal hasil Pilkada Jakarta 2024. Berikut pernyataan Dharma Pongrekun usai mencoblos. Pertama kali saya pernah nyoblos dalam hidup saya. Iya. Kenapa, Pak? Karena saya kan selama ini kan ASN. Saya kan di aparat pemerintah. Kan tidak boleh nyoblos. Waktu saya umur 17 tahun, saya sudah masuk akabri. Jadi kami tidak punya kesempatan nyoblos. Nah, ini adalah pertama kali dalam hidup saya nyoblos, makanya agak on cara nyoblosnya. Ya, yang dulu selama ini suka hanya bertugas menjaga. Sekarang saya nyoblos di saat Tuhan memberikan kesempatan untuk saya ikut dalam perjuangan menyelamatkan rakyat. Rasanya gimana, Pak? Banyak lagi. Ya, saya coblos yang Tuhan izinkan. Pak, ini kan nyoblos di tempat yang berbeda dengan Pak Kur. Nah, seperti apa nih komunikasi berdua untuk hari ini? Apakah saling menguatkan? Pagi ini kami nggak ada komunikasi. Karena kami berpikir begini, berjalanlah seperti air mengalir. Jangan ngoyo, nanti cepat tua. Pak, pede nggak, Pak? Ya? Pede nggak, Pak? Saya selalu percaya diri bersama Tuhan. Saya tidak suka percaya kepada diri sendiri, tapi saya lebih suka percaya kepada Tuhan. Terus tadi juga warga menyambut antusias. Nah, seperti apa nih Pak optimismenya Bapak, terutama dalam mendapatkan suara Bapak? Ya, ini adalah wujud daripada bagaimana rakyat sudah mulai sadar bahwa apa yang kami perjuangkan itu menjadi kebutuhan dasar mereka. Rasa aman adalah kebutuhan dasar manusia. Percuma maju, percuma menyala kalau tidak ada keamanan. Hidup kita, suatu lingkungan yang layak, lingkungan kota yang layak itu yang pertama harus ada syarat aman. Yang kedua sehat. Yang ketiga makmur. Yang keempat harmoni. Yang kelima selalu aman, selalu layak. Itu.
Sejumlah misi dibawa oleh Dharma Pongrekun dan Kun Wardana apabila terpilih sebagai pemimpin Jakarta. Yang pertama terkait mewujudkan transformasi Jakarta sebagai pusat keunggulan pada tatanan nasional, regional, dan global yang aman dan beradab untuk melindungi keselamatan jiwa masyarakat. Kemudian misi selanjutnya mewujudkan reformasi, regulasi, dan tata kelola Jakarta yang mengutamakan pemeliharaan kesehatan masyarakat melalui pengobatan preventif yang aman dan beradab, serta mewujudkan akselerasi Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional yang terintegrasi secara nasional, regional, dan global dalam simbol pariwisata, ekonomi kreatif, dan budaya melalui penguatan UMKM serta pemberdayaan masyarakat. Sekian live update kali ini, berita terupdate lainnya dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tribun News. Saya Apvia Tiokoni pamit undur diri, sampai jumpa. Halo Tribuners, kembali dengan